Perkenalkan, nama saya Ade Roslianta Boru Saragi. Saya mahasiswa alih jenjang semester 3 dari Universitas Citra Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang gizi pada lansia. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu lansia. Lansia adalah seorang individu yang usianya telah mencapai 60 tahun ke atas. Menurut WHO, lansia dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah usia pertengahan. Yang termasuk pada usia pertengahan adalah seluruh individu yang memiliki rentang usia dari 45 tahun sampai dengan 59 tahun. Yang berikutnya adalah usia lanjut. Usia lanjut adalah semua individu dengan rentang usia 60 tahun sampai dengan 74 tahun. Yang ketiga adalah usia tua, yaitu seluruh individu dengan kategori usia 75 tahun sampai dengan 90 tahun. Dan yang terakhir adalah usia sangat tua, yaitu individu yang sudah berusia lebih dari 90 tahun. Nah, mengapa menjadi penting kita mempelajari kebutuhan gizi pada lansia? Karena pada lansia sudah banyak terjadi perubahan pada fungsi tubuh, baik secara fisik maupun secara psikis. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia, yaitu faktor fisik, faktor psikis, dan juga faktor sosial. Secara fisik, pada lansia terjadi perubahan fungsi organ dan juga penggunaan obat-obatan dan alkohol yang dapat menurunkan nafsu makan dan menyebabkan hepatitis. Secara psikologis, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia adalah yang pertama depresi, kehilangan pasangan hidup, hidup menyendiri, akses ke tempat makan yang sulit dijangkau, penurunan atau kehilangan pendapatan, aktivitas fisik yang berkurang, dan juga demensia. Secara sosial, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia adalah kurangnya sosialisasi. Sekarang kita masuk pada kebutuhan gizi pada lansia. Yang menjadi fokus kebutuhan gizi pada lansia adalah kebutuhan karbohidrat dan serat makanan, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, dan juga kebutuhan vitamin dan mineral. Yang pertama adalah kebutuhan karbohidrat dan serat makanan. Lansia sebaiknya mengurangi konsumsi gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat yang lebih kompleks atau sumber gula yang lebih kompleks, misalnya kacang-kacangan dan biji-bijian yang bisa menjadi sumber energi. Masalah yang sering muncul pada lansia adalah sembelit atau konstipasi atau disebut dengan susah buang air besar, dan juga munculnya benjolan-benjolan pada usus. Hal ini dikarenakan lansia kurang mengkonsumsi serat makanan. Lansia sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen serat karena ditakutkan konsumsi seratnya terlalu tinggi sehingga tidak terjadi penyerapan pada mineral dan zat-zat yang lainnya. Sumber serat yang baik bagi lansia adalah sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang utuh. Yang berikut adalah kebutuhan protein. Kebutuhan protein pada lansia ternyata lebih tinggi daripada orang dewasa. Sumber protein yang baik bagi lansia adalah pangan hewani dan kacang-kacangan. Yang berikut adalah kebutuhan lemak. Lansia tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak yang terlalu tinggi karena akan mengakibatkan penyakit aterosklerosis atau penumpukan lemak pada pembuluh darah. Kebutuhan lemak pada lansia adalah 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Sumber lemak yang baik bagi lansia adalah minyak nabati yang merupakan asam lemak tidak jenuh. Berikutnya adalah kebutuhan vitamin dan mineral. Masalah kekurangan mineral pada lansia menyebabkan terjadinya kerapuhan atau osteoporosis karena lansia kurang mengkonsumsi kalsium dan juga terjadi anemia karena kurangnya konsumsi zat besi. Masalah lainnya adalah penurunan sekresi asam lambung dan juga enzim pencerna makanan sehingga lansia mengalami gangguan penyerapan mineral dan vitamin. Sumber vitamin dan mineral yang baik bagi lansia adalah sayur dan buah-buahan. Pada umumnya, lansia banyak kekurangan vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, vitamin D, dan juga vitamin E.
menjadi penting untuk diingat adalah tumpeng gizi seimbang pada pralansia dan juga lansia. Tumpeng gizi seimbang pada lansia yang pertama adalah batasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Konsumsi gula, garam, dan lemak yang baik pada lansia adalah dengan takaran 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan juga 5 sendok makan lemak. Konsumsi gula berlebih akan mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus dan juga obesitas. Diabetes mellitus akan mengganggu fungsi kerja dari ginjal dan juga jantung. Untuk konsumsi garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh karena konsumsi garam lebih dari 1 sendok teh per hari akan mengakibatkan resiko stroke naik 23% dan resiko penyakit jantung naik 17%. Konsumsi lemak lebih dari 5 sendok makan per hari akan meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan juga hipertensi. Yang berikutnya, lansia harus mengkonsumsi 2-4 porsi lauk pauk, yaitu berupa tahu, tempe, ikan, daging, udang, susu, kacang-kacangan, dan juga telur. Lalu, 3-4 porsi konsumsi sayuran dan 2-3 porsi konsumsi buah-buahan. Dan juga 3-4 porsi konsumsi makanan pokok seperti nasi, tepung, sagu, kentang, ubi, dan juga jagung. Dan jangan lupa untuk minum 8 gelas air sehari. Selain itu, lansia juga harus rajin memantau berat badan dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Dan tidak lupa untuk tetap beraktivitas fisik, seperti menyapu, bersepeda, senam, berjalan, atau bermain bola bagi lansia yang masih memiliki kekuatan fisik yang cukup. Yang berikutnya adalah 10 pesan gizi seimbang yang tidak hanya menjadi perhatian kaum muda, tetapi juga menjadi perhatian lansia. Yang pertama, mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan konsumsi makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan juga berlemak. Yang keenam, biasakan untuk sarapan di pagi hari. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun di air bersih dan mengalir. Yang kesepuluh, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang normal. Lansia harus tetap memperhatikan isi piringku untuk 1 kali makan, yaitu 2/3 dari setengah piring berisi makanan pokok, 1/3 dari setengah piring berisi lauk pauk, 2/3 dari setengah piring berisi sayuran, dan 1/3 dari setengah piring berisi buah-buahan. Lansia harus tetap mempertahankan aktivitas fisik sehari-hari. Aktivitas fisik berbeda dengan latihan fisik. Aktivitas fisik adalah setiap pergerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi, seperti berkebun, menyapu, membersihkan rumah, atau bermain dengan cucu. Sedangkan latihan fisik adalah aktivitas fisik yang terstruktur, terencana, dan berkesinambungan dengan gerakan yang berulang-ulang dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik. Contohnya adalah senam, jalan cepat, jogging, dan juga bersepeda. Sekian penjelasan kebutuhan gizi pada lansia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.